Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami selaku kelompok 7 akan menyampaikan materi dengan judul Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu, saya akan menyebutkan pemateri-pematerinya. Pemateri pertama atas nama Cilan Eskodu, pemateri kedua atas nama Sri Fantido, pemateri ketiga atas nama Siti Hajar Al-Palempe, dan pemateri keempat dengan saya sendiri atas nama Wanda Jaba. Baik, selanjutnya ada pokok pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama atau bagian A, menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Bagian B, alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang terakhir yaitu bagian E, dengan judul mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, demokrasi secara etimologis. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Yang kedua, tiga tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998. Demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine. Satu, dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Kedua, sementara itu dalam tradisi medieval theory yang pada dasarnya menerapkan dan konsep menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Bagian 3, pemikiran tentang demokrasi Indonesia menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan tiga hal, yakni 1, cita-cita rapat, 2, cita-cita masa protes, dan 3, cita tolong-menolong. Yang keempat, yaitu pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Suatu peneliti dari UNESCO tahun 1949 menyatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Dengan demikian, sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Sebaliknya akan menghindar dari julukan sebagai negara yang undemokrasi. Bagian B, alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di beberapa media jajaran sosial adalah: yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik; yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat; yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi; dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik.
Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah A. Pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. B. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Dan C. Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, seperti pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur otokrasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Selanjutnya, C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang bersumber dari Pancasila. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autorat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil, seperti desa di Jawa, Nagara di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, atau dikenal dengan tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi, belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Terakhir atau yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara atau kota sekitar abad ke-5 Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia. Yang ini disebut pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis, model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya, seperti Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 Masehi. Bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 Masehi, kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan. Setidaknya sejak pertengahan 1300 Masehi, karena kemunduran ekonomis, korupsi, dan peperangan, pemerintahan demokratis di Eropa digantikan sistem pemerintahan otoriter. Selanjutnya bagian D, yaitu membangun argumen mengenai dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila. Tentu hal ini memerlukan dukungan pemerintah dengan melibatkan sistem ketatanegaraan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa kita sebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ketiga sistem ini memiliki jumlah anggota tertentu serta tak kalah pentingnya berkaitan dengan tugas dan wewenang masing-masing. Selanjutnya adapun bagian E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila dengan mengacu dan berlandaskan pada 10 pilar Pancasila demokrasi. 10 pilar demokrasi Pancasila ini memiliki maksud esensinya masing-masing. Seperti yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk dari sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia itu harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Maksud dari demokrasi dengan kecerdasan ini memiliki makna bahwa mengatur dan menyelenggarakan demokrasi itu harus sesuai dengan Undang-Undang 1945, bukan hanya dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata, melainkan justru lebih menuntut kepada kecerdasan rohania, kecerdasan akliah, rasional, dan juga kecerdasan emosional. Selanjutnya yang ketiga itu demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
Maksud dari esensi ini adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi, secara prinsip rakyatlah yang menentukan atau memegang kedaulatan ini. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya demokrasi dengan rule of law. Di mana maksud esensi ini merupakan kekuasaan negara republik itu harus mengandung atau melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Selanjutnya yang kelima yaitu demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance atau periksa dan seimbang. Selanjutnya yang keenam yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengakui bahwa hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi dalam pandangan atau menurut Undang-Undang 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang dimana memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan juga terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak sama untuk mengajukan konsideran atau dalil-dalil, fakta-fakta, saksi atau alat pembuktian dan juga petitumnya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu demokrasi dengan otonomi daerah, di mana esensi ini bermaksud bahwa seperti yang kita ketahui bahwa otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Di Undang-Undang Dasar 1945 sudah secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil yang dimana ditafsirkan daerah otonom 1 atau otonom 2. Dengan peraturan pemerintahan daerah-daerah otonom tersebut bisa membangun atau disiapkan agar mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepadanya. Kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran, di mana maksud esensi ini demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, melainkan soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu juga bukan soal otonomi daerah ataupun keadilan hukum, tapi di mana secara bersamaan memiliki makna bahwa demokrasi itu ternyata untuk membangun sebuah negara yang makmur. Yang terakhir itu demokrasi yang berkeadilan, atau bisa kita sambung dengan demokrasi yang berkeadilan sosial. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang 1945 menggariskan bahwa keadilan sosial itu diantaranya berbagai kelompok, golongan, dan juga lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, atau kelompok satuan atau organisasi yang menjadi anak emas. Selanjutnya pentingnya kehidupan demokrasi. Sebagai negara demokrasi ya, negara Indonesia, rakyat itu sudah diberikan kesempatan. Yang pertama yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Jadi tidak adanya perbedaan kasta atau hal lainnya. Jadi semuanya itu sama di mata hukum. Selanjutnya yang ketiga itu distribusi pendapatan secara adil. Oleh karena itu juga dibutuhkan pemimpin yang dapat dipercaya oleh rakyatnya. Maka penerapan demokrasi ini juga dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara itu juga sangat diperlukan. Karena berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang pertama itu beriman dan bertakwa, kedua bermoral, dan ketiga berilmu, dan keempat terampil, dan juga yang kelima demokratis. Jadi kesimpulannya, secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat, atau bisa disebut dengan the government from the people, by the people, and for the people. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi itu juga bersumber dari demokrasi desa,
dari Islam juga, dan juga berasal dari bangsa Barat. Selain itu, dalam membangun argumen mengenai dinamika dan tantangan demokrasi, perlu didukung adanya pemerintahan. Hal ini melibatkan dengan sistem ketatanegaraan seperti MPR, DPR, dan juga DPD.